Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, banyak para senior saya di sini. Supaya saya sebut para senior agar saya kelihatan lebih muda. Dan sahabat-sahabat saya yang tak mampu saya sebutkan satu persatu. Dan wabil khusus Ketua Umum Partai Golkar beserta seluruh pimpinan pusat dan daerah seluruh Indonesia. Ketua Umum Partai Amanat Nasional beserta seluruh pimpinan pusat dan wilayah seluruh Indonesia. Dan yang saya cintai dan banggakan, jajaran pimpinan pusat dan seluruh ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia. Saya mohon dalam kesempatan yang baik ini, saya hanya ingin mengenalkan salah satu orang Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur, Ibu Munjidah Wahab. Silakan berdiri, Ibu. Beliau adalah putri dari Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama. Saya ingin memulai pidato yang singkat ini dengan membagi keterpesonaan saya pada Piagam Madinah. Seperti tertulis di beragam buku tarikh, ketika Piagam Madinah disusun dan disepakati pada tahun 622 Masehi, kota Madinah pada waktu itu baru berpenduduk 10.000 jiwa. Ya kira-kira kalau dibulatkan. Hanya 15% kaum muslimin atau sekitar 1.500 jiwa. Warga Yahudi ada 4.000 jiwa, 40%. Dan penganut paganisme pada saat itu masih kuat, sekitar 45% atau 4.500 jiwa. Jadi kaum muslimin saat itu sekali lagi baru 15%. Kaum muslimin saat itu pun terdiri dari kaum Ansor dan Muhajirin. Dan Muhajirin terdiri dari Bani Hasim dan Bani Muthalib. Kemudian Yahudi juga terdiri dari 3 puak, dari 3 bani. Dan kemudian juga kalangan paganisme. Piagam Madinah ini memuat 47 pasal yang mengatur norma-norma sedemikian rupa yang secara garis besar memuat nilai-nilai persamaan, kebebasan, hak asasi manusia, musyawarah, dan toleransi. Jadi jauh sekali sebelum Magna Carta dibuat pada tahun 1215 Masehi, Piagam Jakarta sudah menawarkan gagasan-gagasan yang maju tentang bagaimana mengelola kesepakatan yang adil dan bermartabat di tengah masyarakat yang majemuk dan juga menjadi satu subjek studi yang tanpa henti di School of Law di Harvard University of Harvard. Dengan memahami konstruksi historis Piagam Madinah, menjadi pertanyaan, apakah politik identitas itu menjadi relevan. Sementara pekerjaan rumah untuk kita begitu luas sebagai wahana bergiat untuk kemaslahatan rakyat. Memang gagasan-gagasan maju sering melampaui zamannya. Sejarah memang menunjukkan bahwa para pembangun peradaban adalah mereka yang mampu membuat lompatan dengan langkah lebar. Pertemuan hari ini berusaha juga membuat lompatan yang lebar. Yang nanti akan dinilai oleh sejarah setelah peristiwa demi peristiwa, chapter demi chapter berjalan. Dan apakah benar-benar menyuguhkan lompatan dengan langkah lebar. Jadi bukan terlalu cepat atau lambat. Tetapi bersatunya nawaitu, gagasan dan langkah terukur pada waktu yang bersamaan secara sekaligus itu
yang kelak dinilai. Apakah itu akan menjadi mikot untuk sebuah legasi kemenangan atau dia hanya sebuah hal yang ramah tamah. Maka kita dihadapkan pada saat ini bagaimana menjadi agen pembangun peradaban demokrasi Indonesia dengan lompatan langkah lebar, dan alhamdulillah kita mulai membuktikannya. Harapan itu, harapan membangun peradaban demokrasi tentu harus diwujudkan melalui budaya politik yang menghargai kecerdasan rakyat dalam berdemokrasi. Karena itu, Koalisi Indonesia Bersatu yang kita bangun harus mampu merespon dengan layak kecerdasan rakyat dalam berdemokrasi. Koalisi ini hadir dengan optimisme agar kecerdasan rakyat berdemokrasi menjadi kecerdasan kolektif yang terus terasah dan efektif membangun peradaban demokrasi yang menyejahterakan dan berkeadilan. Dengan demikian, maka hubungan rakyat atau pemilih dengan partai politik kian hari harus berkembang sebagai hubungan yang rasional dan impersonal, bukan hubungan emosional dan personal. Maka kita akan menimbang dengan rasional, bukan emosional. Kita juga menimbang kepribadian, bukan ikatan pribadi. Koalisi tentu sepenuhnya menyadari hal ini. Kita tidak lagi bisa mengikat simpati, dukungan, dan loyalitas hanya dengan ikatan emosional dan personal. Koalisi harus mencerdaskan kita semua dalam berdemokrasi. Selaras dengan itu, populisme tidak lagi sebagai satu-satunya penentu keterpilihan pemimpin. Hari ini dan ke depan, calon pemimpin dituntut untuk memiliki gagasan-gagasan besar, langkah-langkah besar, rencana-rencana kerja yang konkret dan terukur sebagai wujud kecerdasan kolektif berdemokrasi. Pemimpin dituntut untuk punya kemampuan teknokratis, memahami masalah dan menemukan solusinya, diikuti langkah optimis mulai dari tahapan perencanaan hingga mengkoordinasi dalam melakukan eksekusi dan evaluasi. Dengan kemampuan itulah sang pemimpin dituntut untuk membuktikan daya tuah demokrasi sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sekaligus menegakkan keadilan. Hanya dengan cara inilah bangsa yang besar dan majemuk ini menjemput takdirnya sebagai Indonesia yang maju dan disegani di dunia. Di atas prinsip-prinsip dasar itulah Koalisi Indonesia Bersatu yang kita bangun, kita kelola, kita rawat, dan insya Allah kita menangkan. Dan kita akan mengantar prosesi suksesi dengan kedamaian dan menjadi pesta demokrasi yang semarak, tidak meninggalkan luka, melainkan memenangkan hati rakyat tanpa ada yang dikecualikan dan tertinggal. Memang belum saatnya kita membicarakan siapa pasangan capres-cawapres yang diusulkan koalisi. Kemungkinan itu bisa dari dalam atau luar koalisi atau kombinasi diantaranya. Mumpuni jejak digital dan kedaya terimaan para calon yang bakal menjadi pertimbangan koalisi. KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, tidak alergi dari luar koalisi sepanjang memenuhi hal-hal yang kita sepakati secara bulat. Tetapi kami juga punya yang terbaik. Kami punya yang terbaik untuk Indonesia Bersatu yang berkemakmuran dan berkeadilan. Karena itu, mengapa kita harus menengok ke seberang sungai? Kami tetap membuka pintu untuk yang terbaik, untuk Indonesia yang kita cintai, yang ingin bergabung dengan koalisi ini. Leave the door open, kata Bruno Mars. Tapi memang saya tidak ingin syairnya itu semua karena tidak patut. Hello Indonesia, we leave our door open. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq.
Billahi fisabilil haq, wallahu musta'an, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.